Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru. Saya ucapkan selamat datang di channel calon guru. Nah, adik-adik kelas 6 semuanya, saya ucapkan selamat datang di channel calon guru. Setelah pada video pembelajaran sebelumnya, itu kita telah membahas materi pelajaran tematik kelas 6, yaitu tema 1, subtema 1 untuk pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka pada kesempatan ini kita akan mulai melanjutkan pelajaran kita, yaitu untuk mempelajari materi pelajaran kelas 6, tema 1, subtema 2, pembelajaran ke-1. Nah, adik-adik semuanya, materi pelajaran kelas 6 tema 1 subtema 2 pembelajaran 1 ini adalah tentang apa? Tentang hewan sahabatku. Adik-adik, apakah kamu penyayang hewan? Nah, apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Nah, mari kita pelajari bersama ya. Sekarang ayo mengamati ya. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Nah, sekarang mari kita baca teks berikut dan kamu amati gambarnya ya. Nah, didengarkan sambil kalian amati gambarnya. Nah, gajah putih itu dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah itu ya. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya itu adalah ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain, seperti Jepang, Amerika, dan Uni Eropa. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takur dahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi oleh negara ya di sana. Hewan di atas merupakan sebagian dari hewan yang hidup di Asia Tenggara. Bisakah kamu menemukan hewan-hewan lainnya? Nah, sekarang kamu catat temuanmu pada tempat yang ada ini ya. Kemudian kelompokkanlah hewan-hewan yang ada di dalam teks dan kamu temukan di dalam diagram Venn berikut berdasarkan cara perkembangbiakannya. Adik-adik semuanya, sekarang coba amatilah gambar dan lengkapi diagrammu dengan hewan-hewan berikut ya. Nah, adik-adik semuanya, sekarang coba sekarang kalian dengarkan teks berikut, simak baik-baik ya. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Nah, di sini coba kalian simak. Nah, itu ada tiga istilah yang mana ini harus kalian ingat ya. Yang pertama itu adalah ovipar. Nah, ovipar itu apa? Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, ini adalah disebut ovipar. Contohnya itulah ayam dan jenis burung lainnya. Dapatkah kamu menyebutkan hewan ovipar lainnya? Banyak ya, misalkan bebek, kemudian angsa, dan lain sebagainya. Yang kedua itu adalah hewan vivipar. Nah, selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara yaitu melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan itu disebut vivipar. Nah, contohnya apa? Contohnya sapi, kucing, kemudian gajah itu ya. Kemudian nah, dapatkah kamu menyebutkan hewan-hewan vivipar yang lainnya, yaitu berkembang biak dengan cara beranak? Nah, silahkan kalian catat ya. Kemudian yang ketiga, hewan itu bisa berkembang biak dengan cara
ovovivipar, yaitu adalah gabungan dari keduanya ya, gabungan dari ovipar dan juga vivipar. Nah, di sini adakah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan? Nah, ada, contohnya adalah ular misalkan ya. Nah, berapa jenis ular ini tidak selamanya melahirkan anaknya. Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anak-anaknya masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Nah, berkembang biak kan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak atau ovovivipar. Dapatkah kamu menyebutkan contoh hewan ovovivipar yang lain atau hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus juga beranak? Nah, adik-adik semuanya, berdasarkan dari teks yang tadi kalian simak itu tadi, sekarang kalian coba belajar melengkapi diagram dengan menambahkan contoh hewan lainnya ya. Silahkan kamu tulis dalam buku tulismu sendiri ya. Nah, kemudian tulislah manfaat perkembangbiakan hewan secara ovipar dan vivipar. Kemudian sampaikan hasilmu kepada bapak atau ibu guru ya. Adik-adik semua, hewan-hewan yang ada itu sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonomi. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Pernahkah kalian naik gajah? Baiklah adik-adik semuanya, sekarang kita ayo membaca ya. Nah, kalian simak. Nah, di sini kalian simak, kalian dengarkan. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi, hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya yaitu menjual ke luar negeri. Kamu bisa belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya. Anak-anak semua, tahukah kalian bahwa potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN? Nah, coba kalian simak potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Nah, dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negaranya ya. Kemudian coba kalian simak yang pertama, Brunei Darussalam. Nah, Brunei Darussalam. Nah, negara Brunei Darussalam terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Kemudian yang kedua, negara Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencariannya sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Nah, Filipina ini berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertanian dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya itu diekspor atau dijual ke luar negeri ke berbagai negara seperti apa? Nanas, padi, kemudian ada kelapa dan juga gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara Filipina. Sekarang Indonesia, negara kita ya, sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, kemudian tekstil dan produk-produk dari kayu, pertambangan menjadi salah satu pintu masuk ya. Nah, para pengusaha mancanegara ke Indonesia, keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Kemudian Kamboja, di Kamboja ini mengalir Sungai Mekong ya. Daerah ini sekitar Sungai Mekong ini merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja itu adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Kemudian Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti Kamboja, kegiatan pertanian itu banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini.
Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Berikutnya Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia itu adalah bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia itu diperdagangkan di dunia internasional ya. Nah, kemudian Myanmar. Mata pencarian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Kemudian Singapura. Nah, Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura ini sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Berikutnya Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu perkebunan, kehutanan, kemudian pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand itu menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Selanjutnya Vietnam. Vietnam ini setelah pulih dari perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme ini mendukung perkembangan ekonomi ya. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa dan bidang perhotelan, restoran, serta transportasi itu juga turut berkembang dengan pesat. Nah, anak-anak semuanya, lingkungan yang sehat itu menjadikan badan sehat dan kuat. Makanya kalian jangan rusak badanmu ya dengan narkoba. Anak-anak semua, di pelajaran sebelumnya kamu sudah memilih dua negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kehidupan sosial budaya. Untuk melengkapi informasimu tentang kedua negara tersebut, kamu coba bandingkan negara-negara tersebut itu dari kehidupan ekonominya ya. Tulislah hasilnya dan kemudian kalian bisa isikan dalam diagram Venn seperti ini ya. Anak-anak semuanya, ekonomi masing-masing negara ASEAN diharapkan dapat bergerak lebih cepat ya. Hal ini dimungkinkan melalui ASEAN berbagai kerjasama yang positif antar negara dalam wadah organisasi ASEAN, termasuk negara kita yaitu Indonesia. Nah, anak-anak, sekarang saatnya kalian menulis ya. Coba kalian tulis. Nah, kamu sudah belajar bagaimana membuat kesimpulan kan dari teks laporan yang dibaca. Hari ini kamu akan belajar bagaimana membuat kesimpulan dari teks yang kamu dengar ini ya. Nah, kamu akan mendengarkan gurumu membaca teks laporan dan mencatat fakta-faktanya. Nah, sekarang simaklah dengan seksama teks yang dibacakan oleh gurumu ya. Kemudian kalian gunakan diagram yang ada ini untuk mencatat ide-ide pokok tersebut. Coba anak-anak kamu dengarkan teks ini ya. Teksnya adalah seperti ini, yaitu judulnya apa? Bebek ya, judulnya bebek. Nah, anak-anak semua, bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal ini karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Anak-anak semua, setelah kita belajar tadi, sekarang ayo kita merenung ya. Nah, kalian renungkan. Yang pertama, apa sajakah yang telah kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Coba kalian tuliskan ya sebagai laporan kegiatanmu. Kemudian, apa yang sudah kamu pahami? Nah, kamu bisa jelaskan pada dirimu sendiri ya. Kemudian yang ketiga, apa manfaat yang kamu peroleh dari pelajaran hari ini tadi? Kamu tanyakan pada dirimu, kemudian kalian jawab sendiri. Kemudian, adakah hal yang kamu ingin ketahui lebih lanjut ya? Nah, berikutnya kamu nanti setelah ini bisa kerjasama dengan orang tua ya, yaitu kerjasamanya ini. Yang pertama, kalian amati hewan yang ada di sekitarmu. Kemudian kamu catat fakta tentang hewan tersebut berdasarkan pengamatanmu.
Selain itu, cari tahu bagaimana interaksi dan saling ketergantungan yang terjadi antara hewan tersebut dengan manusia di sekitarnya ya. Kemudian kalian diskusikan hasil pengamatanmu dengan orang tuamu ya. Berikutnya yang kedua, kalian tulis hasil diskusi bersama orang tuamu tadi, kemudian tunjukkan kepada bapak ibu guru ya pada kegiatan berikutnya. Baiklah anak-anak semuanya, untuk pembelajaran 1 tema 1 subtema 2 ini saya rasa cukup sampai di sini. Sampai jumpa lagi. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.